Gama FM untuk yang lebih baik. Salam jumpa lagi pendengar setia kami dan juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda dan seperti yang sudah saya informasikan bahwa untuk agenda ataupun schedule hari ini kita akan berbincang seputar urban farming untuk wilayah Kota Makassar. Nah, berbicara tentang urban farming, kita akan mendengarkan lebih lengkap penjelasannya dan sudah hadir bersama saya ada Ibu Aulia Arsyad, SSTP-MSI, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, terima kasih Bu Kadis. Di tengah kesibukan, tentu konsen dengan urban farming ini masih bisa hadir di studio Radio Gama FM. Terima kasih sudah hadir dan sekaligus untuk podcast kita ini kan sebenarnya bisa memberikan sosialisasi, edukasi ke masyarakat berkaitan dengan urban farming. Kalau secara sederhana urban farming itu kan artinya adalah pertanian perkotaan ya, seperti itu ya Bu Kadis. Tetapi untuk informasi lebih lengkap, lebih jelas seputar urban farming ini untuk wilayah Kota Makassar, seperti apa yang bisa dijelaskan, Bu? Oke. Untuk program urban farming di Kota Iya. Makassar, ini adalah salah satu program strategis Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Itu diharapkan di seluruh RT RW itu ada urban farming. Iya. Jadi eh, gerakan menanam karangan. Mhm. Ya, jadi sederhananya seperti Iya. itu. Kalau ada lahan kosong itu dipergunakan untuk urban farming. Urban farming, iya. Diharapkan ini urban farming ini terintegrasi. Mhm. Jadi ada pertanian, perikanan, eh, peternakan, Mhm. dan pengelolaan sampah, Iya. termasuk pengelolaan sampahnya. Jadi eh, ada sekitar kurang lebih 6.000 RT dan RW sekota Makassar. Diharapkan di masing-masing wilayahnya ada lokasi untuk urban farming. Urban farming. Kalaupun tidak ada lahan kosong, bisa menggunakan pekarangan rumah Mhm. untuk menanam. Kalau ada yang berminat untuk eh, pelihara ayam petelur, Mhm. boleh. Ikan lele juga? Ikan lele Iya. ada juga, Mhm. ikan nila Ikan nila. boleh. Ya, jadi menunggu informasi dari warga. Kami mau Mhm. beternak ayam ini. Jadi Mhm. kami menunggu proposal dari mereka. Mhm. Mereka membentuk KWT dulu. KWT dulu, KWT oke. Mhm. atau kelompok tani. Kalau kelompok tani itu kalau laki-laki, Mhm. kalau KWT khusus perempuan. Boleh juga KWT-nya ada ada keterlibatan laki-laki ya Oke. untuk Mhm. membantu. Minimal anggotanya itu 20 20. 20 orang per kelompok. Nanti mereka menyiapkan lahannya. Nanti kita verifikasi lahannya cocoknya apa, Iya. pertanian apa. Apakah di situ memang bisa bisa untuk tanaman buah Iya. yang mungkin kalau tanaman buah memang membutuhkan lahan yang agak luas karena pertumbuhannya agak besar. Iya. Terus di sekelilingnya mungkin tanaman sayur-sayuran, Mhm. tanaman umbi-umbian, ada juga toga, Iya. itu bisa. Nah, dari hasil eh, urban farming ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga warga sekitar, warga RT di situ. Iya. Sampah rumah tangga juga selesai Iya. dengan adanya maggot. Iya. Jadi biasa kita tahun ini terintegrasi eh, kandang ayam petelur Mhm. dengan ada maggot Di di bawahnya. bawah Oh, oke. ya. Mhm. Jadi kotoran ayam langsung ke maggotnya Mhm. plus ditambah dari eh, sampah rumah tangga, sampah rumah tangga. Jadi kebutuhan rumah tangga terkait bahan makanannya, sayur-sayuran, buah-buahan mungkin bisa terpenuhi Mhm. dan sampahnya juga terselesaikan. Sampah Mhm. rumah tangganya terselesaikan. Terselesaikan. Artinya kemandirian pangan, pelestarian lingkungan Iya, semua dapat di situ, iya, Bu ya. betul. Launching kemarin di hari Ahad 4 Agustus, ini sampai sejauh mana nih Bu sampai hari ini untuk urban farming ini disampaikan ke masyarakat, kemudian apakah juga sudah ada yang coba untuk menawarkan kelompoknya Ya, untuk bisa ikut untuk urban farming iya. ini? Jadi setelah kami launching kemarin, Iya. Bapak Wali Kota meluncing kemarin itu, ya sudah banyak Mhm. laporan dari RT dan Iya. RW, Bu, bagaimana kalau kami membentuk kelompok? Dan memang sudah ada juga KWT mungkin sudah terbentuk, sudah ada KWT terbentuk dan mereka mau
bergerak kembali yang mungkin mungkin agak-agak slow kemarin, Iya. terus sekarang sudah semangat Semangat lagi, lagi, ya. betul. Mhm. Ini juga karena memang melihat kalau kemarin kan ada lorong Iya wisata, lorong garden ya, Bu, iya ya. Jadi mungkin ini melanjutkan, hanya mungkin sedikit ada, metodenya agak berbeda iya, mungkin, karena seperti di itu. sini terintegrasi semua, Terintegrasi semua, iya, mhm, eee, seperti yang saya katakan mhm, tadi ada pertanian, peternakan, mhm, perikanan, dan pengelolaan sampahnya mhm, dalam satu lokasi. mhm. Nah, Bu Kadis, ini kan kalau melihat bahwa untuk urban farming ini kan memang, sudah sewajarnya dari Kota Makassar karena, kita bisa melihat lahan sudah tidak tersedia Iya, lagi untuk, lahan pertanian. pertanian di Kota Makassar Mhm, itu yang tersisa 1.463 hektar. Jadi, kalau wilayah Barombong, mhm, Tamalate ya iya, khususnya sama Biringkanaya itu rata-rata sudah beralih fungsi menjadi pemukiman iya. ya. Jadi diharapkan sih tetap ada sawah di Kota Makassar dan, untuk di Manggala insya Allah akan ditetapkan sebagai lokasi LP2B. Mhm, Iya oke. 6.000, ketua RT ini nanti akan menjadi ujung tombak. iya 6.000 RT ya iya, di, Kota Makassar ini. RT RW. RT RW. Seperti apa kemudian nanti teknisnya, Bu, ketika memang RT RW di sini yang menjadi ujung tombak untuk urban farming ini? Mungkin bisa disampaikan seperti apa ke masyarakat? Iya. Kalau RT RW ini fungsinya untuk memotivasi warga Mhm, ya, mengajak warganya untuk membentuk kelompok, mhm. terkait, urban farming ini. Iya, Jadi, eee, mengkoordinir mengkoordinir warganya, ya kalau ketua RT-nya mau jadi ketua kelompok tidak mhm, masalah, paling tidak mengajak warga untuk terlibat langsung ke situ dan untuk hasilnya pun mereka bagi, mhm. mereka bisa jual. Iya, Terus untuk, penjualannya pun kami sudah buatkan kegiatan pasar tani, mhm, itu pasar tani setiap pekan pertama dan pekan ketiga di bulan berjalan, itu insya Allah di pekan pertama itu kita rutin dilakukan di Car Free Day Jalan Sudirman, iya, dan pekan ketiga itu di Kompleks Gabungan Dinas depan kantor DP2. mhm, Jadi semua terlibat. Jadi iya, KWT ataupun KT yang sudah siap panen dengan jadwal yang tetap itu mereka bisa, mengatur, eee, tanamnya kapan, iya, jadi pada saat pasar tani sudah bisa dipanen. panen. Jadi dipasarkan di pasar tani. Mhm, Alhamdulillah pelaksanaan pasar tani pada waktu launching dan sebelum launching juga kita sudah lakukan, iya, pasar tani ini alhamdulillah, sayur-sayurannya, laku, mhm, kan betul, lebih murah daripada di pasar. mhm, Terus, bibit juga kita, ada kelompok yang menjual bibit, mhm, bibit cabe itu mhm, banyak yang mhm. ambil, iya Oke. Nah, ini kan kalau melihat bahwa ketika mereka nanti berjalan, kelompok tani ini berjalan, Bu Kadis, ini kan perlu ada pendampingan dari, petugas dalam iya hal ini. Apakah sudah disusun misalnya secara teknis nanti seperti apa, kemudian pendampingan ini yang diberikan ketika ada mungkin keluhan-keluhan dari mereka, ini kan masih coba juga iya misalnya untuk wilayah ini yang cocok adalah, jenis seperti ini untuk usahanya. iya. Jadi pada saat teman-teman mengajukan proposal ke Iya, DP2, teman-teman dari seluruh bidang mhm, terkait, ada 3 bidang di, DP2 yang terlibat di situ, perikanan, pertanian, dan peternakan itu melakukan survei dulu. survei, iya, mhm, Mereka layak diberikan bantuan, apakah mereka layak dan jenis tanaman apa, apakah mereka hanya bisa pertanian, apakah mereka bisa ketiga-tiganya ini, ya, pertanian, perikanan, dan iya, peternakan. Setelah mereka diberikan bantuan, ada pendampingan dari teman-teman penyuluh. Jadi ada penyuluh 52 orang dan sudah terbagi di seluruh kecamatan sekota Makassar. Jadi mereka yang mendampingi iya, selama ini, KWT dan KT yang ada di Kota Makassar, bagaimana, kalau mereka ada hama iya, mereka yang mengajarkan bagaimana mengatasi hama ini. Terus, umur tanaman ini berapa bulan, berapa minggu bisa panen. Jadi mereka bisa, menyampaikan bahwa, tanam kangkung deh, ini bisa tumbuhnya berapa lama, nanti dipasarkan di pasar tani, mhm. gitu. Untuk urban farming ini kan juga butuh teknologi ya, Bu, ya. Artinya SDM, baik para petugas maupun ketika menyampaikan ke masyarakat ini kan
tentu saja juga, memang harus mengikuti kondisi sekarang. Nah, ini yang membackup siapa? Apakah juga memang sudah disiapkan para penyuluh ini dengan SDM yang lebih bagus lagi, kualitas, atau seperti Oke, apa? alhamdulillah penyuluh di Kota Makassar alhamdulillah bagus. Iya, Ada beberapa KWT sudah, menggunakan, digital iya, untuk, smart digital untuk iya, melakukan penyiraman tanaman. mhm, Jadi sudah bicara lewat Google, betul, terus otomatis menyiram, ada yang, pakai pakai lidi mhm, untuk menyemai, itu sudah. mhm, Jadi beberapa KWT dan KT sudah menggunakan itu, teknologi mhm, dan ilmunya pun dari teman-teman penyuluh. iya, Gitu. Terus ada juga inovasi dalam satu satu tempat itu ada kandang ayam, di bawahnya ikan, iya, terus di bagian atas hidroponik, itu iya, sudah ada juga sudah ada dari juga. teman-teman penyuluh. Oke. Iya. Nah, ini kan, meskipun kemarin baru launching secara resmi, Bu, ya, tapi saya yakin untuk, metode urban farming ini sudah dilakukan ya, Bu, Iya. ya, oleh, masyarakat. Kalau melihat kondisi perkembangan sampai hari ini yang paling paling banyak yang berhasil di mana nih? Apakah menanam, padi ataukah untuk, peternakan atau mungkin untuk, ikan begitu, Bu, pemeliharaan ikan, yang mana yang lebih lebih terlihat bahwa potensinya lebih besar nih? Sebenarnya sama sih sebenarnya Sama ya, iya, sama. mhm. Tapi mungkin memang kalau pertanian, Iya, khususnya padi ini, mhm, ya memang ya itu tadi, alih fungsi lahannya yang sudah banyak ya. iya, Eee, nah kami harapan besarnya kami di Kecamatan Manggala, itu tidak beralih fungsi lagi. Boleh mhm, dipindah tangankan tapi tidak beralih iya, fungsi jadi perumahan. Apalagi kalau, beralih fungsi jadi perumahan ya daerah resapan juga makin berkurang ya. Untuk potensi yang paling berkembang sih memang karena, untuk menanam, kalau pertanian hilir iya, ini itu banyak medianya, iya, jadi bisa hidroponik, bisa langsung menanam di tanah. Tapi kalau misalnya perikanan itu butuh, lahan iya, beberapa meter ya, betul, perikanan juga seperti itu. Perikanan malah lebih kalau mereka mengelola kolam bioflok yang bundar itu memerlukan lahan yang lebih luas lagi. Jadi kalau potensi yang lebih ini sih memang pertanian yang, kita ini karena penyumbang inflasi saat ini kan, kayaknya tomat deh. iya, betul, Tomat lagi mahal harganya, mahal, heeh. iya, Cabai lebih sering, betul, iya, mhm, gitu. Jadi diharapkan ya seperti itu, tetap di seluruh, lokasi urban farming ada cabenya, ada bawangnya, mhm, ada tomatnya. mhm, Yang lain bisa ini, karena tidak semua lahan dan tidak semua warga mau beternak ayam. betul, Mungkin karena mikirnya, baunya, iya, ya mungkin tetangga terganggu, betul, jadi seperti itu. mhm. Hasil survei teman-teman, Bu, petugas ini sampai hari ini seperti apa untuk wilayah Makassar ini? Kan tidak semua, seperti misalnya ada wilayah tertentu, wah memang sama sekali sudah tidak ada lahan. Iya, Sementara misalnya untuk pertanian, ini kan paling tidak juga butuh lahan begitu, mhm, Bu, ya, meskipun tidak seperti yang biasanya iya. ini. Seperti apa, Bu? Kalau untuk di Kota Makassar alhamdulillah seluruh kecamatan ada. Ada, iya, mhm, Ada. Yang agak sulit memang di, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo. iya, Ya, kalau di kecamatan lain alhamdulillah sudah ada yang lahan dan kalau di Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang itu ada juga lokasi urban farming walaupun kecil, mhm, tidak seluas yang Manggala punya, iya, tidak seluas Biringkanaya, Tamalan Rea, itu. mhm, Tapi seluruh kecamatan ada. mhm. Oke. Nah, saya bisa membayangkan, Bu, kalau urban farming ini kan sebenarnya bisa, secara tidak sengaja kita santai di rumah ketika memang masih ada lahan kosong, kita pergunakan baik untuk tanaman obat-obatan juga bisa, Bu, ya. Iya, Nah, ini tentu saja juga, bisa punya, sumbangsi juga untuk, apa namanya, untuk daerah ataupun wilayah kita ini yang memang, ruang terbuka hijaunya masih kurang. iya, Ya betul. bisa seperti itu, Bu, Betul ya, betul. juga untuk, hal ini. Iya, Sampai sejauh mana kalau kemudian teman-teman menyampaikan ke masyarakat, bahwa perlu sebenarnya urban farming ini, meskipun, sebenarnya masyarakat tidak kemudian yang ada di pikirannya bahwa ini adalah, untuk kemandirian pangan mhm, misalnya, ataupun untuk juga,
pelestarian lingkungan, tetapi ya bagaimana dari sisi lain seperti misalnya ruang terbuka hijau untuk wilayah Kota Makassar ini bisa bertambah Iya, jumlahnya. betul, Mhm, heeh. Jadi, karena kalau urban farming itu sebenarnya kan iya, semua jenis tanaman. mhm, Makanya tadi seperti yang saya sampaikan tanaman buah itu kan tumbuhnya ini, lama iya, dan cukup tinggi. Jadi mhm, ya kalau ada pohon tinggi sekitar rumah kan enak, betul, heeh, bisa apa, eee, menambah keindahan juga, mhm, terus di masuk lorong hijau betul, semua. Jadi, sepertinya kalau sudah ada di bayangan kita terus lorong-lorong semua ditanami, ada tanamannya semua dengan, apa, dengan warna hijaunya bikin segar. mhm, Beda kalau kita masuk lorong iya, terus gersang. gersang, terus, apa, sampah di Mhm, mana-mana. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya urban farming ini, kemandirian pangan oke di Kota mhm, Makassar, pengolahan sampahnya juga aman. aman, paling Iya. tidak sampah rumah tangga Sampah ya? rumah tangga iya. Mhm. Paling tidak sampah rumah tangga tidak sampai di TPA. Betul betul, Iya, bisa betul. diolah di situ. Nah, Bu Kadis, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab sehingga urban farming ini sudah dilakukan di Makassar? Selain karena keterbatasan lahan, Mhm. apa kira-kira yang menjadi penyebab sehingga ini sudah dilakukan di Makassar? Iya, karena keterbatasan lahan pertanian tadi Pertanian sih. tadi ya? Iya, Mhm. karena lahan pertanian padi Mhm makin menipis ya mhm. sudah saatnya kita, apa, beralih ke ini, tanaman perkebunan, Mhm. hortikultura Iya. untuk, ditanami di sekitar pekarangan rumah. Mhm. Dan, karena orang di luar Makassar, Iya taunya mereka di Makassar sudah tidak ada sawah. iya, betul. Iya. "Oh, di Makassar masih ada sawah?" "Iya, masih ada 1.463 Mhm. hektar." Mhm. Tapi untuk mendukung itu, ya harus dengan, pelibatan warga di kota Iya. untuk melakukan, kegiatan urban farming ini. Mhm. Ataukah mungkin karena Makassar juga masih ketergantungan pangan dari luar, Bu, sehingga urban farming ini sudah mulai digalakan? Boleh seperti itu juga? Boleh Mhm. juga karena kan, apa, kalau misalnya dari Goa itu kan rata-rata sayurnya dari Goa, dari paling tidak yang beli sayur di Goa itu bukan masyarakat lorong. Iya, Rumah makan lah yang ke ini ya. Jadi dan, insya Allah lebih sehat kalau ditanam di lokasi urban farming, mhm, karena tidak memakai pestisida. iya, Iya, dan ya lebih sehat lebih sehat ya, begitu ya? paling tidak Mhm, lebih murah. mhm, Jadi kalau, rata-rata yang jual kangkung misalnya 1 kilo itu 10.000, mhm, banyak mhm, banyak. Jadi, lebih murah lah dan lebih, eee, terpenuhi. Mereka menanam, "Oh, enaknya tanam padi atau sayur, mhm, karena kita setiap hari bikin ini, sambal." mhm, Jadi mereka bisa ini. Telur pun begitu. iya Telur kan rata-rata dari Sidrap. iya, Nah, kalau kita beternak ayam, mhm, ayam ini kan yang ayam petelur. mhm, Ayam petelur ini rata-rata mereka bertelur setiap hari. iya, Setiap hari bertelurnya dan 8 butir. mhm, Karena dalam setiap hari itu, satu kandang itu 8 8 ekor ayam iya, dan setiap hari mereka bertelur. mhm, Eee Sudah ada peternak ayam sudah 2 tahun, umur iya ayamnya masih bertelur sampai sekarang. iya, Iya, oke seperti itu. oke, Jadi, eee, dan mereka sudah alhamdulillah ada kelompok yang menjual, di sekitar rumah itu, di mhm, sekitar lokasi urban farming itu, mhm, dan belum bertelur pun warga sudah pesan, pesan, betul, "Nanti kalau ada telur saya pesan ya, mhm, segini." Jadi, betul, eee, alhamdulillah sudah berjalan seperti itu mhm. dan lebih murah lagi, 45.000 satu rak, Iya, betul, heeh, daripada pasaran ya, Bu, daripada ya? di pasar ya Oke, 50-an, ya. mhm. Nah ini, paling tidak ya, Bu Kadis, kemandirian pangan ya, Iya itu sudah bisa meng-cover warga yang ada di iya, sekitar, paling tidak betul, seperti itu iya, ya. Jadi istilahnya, ya mulai dari sekarang ada lahan yang tersedia, kita coba untuk bertanam, entah itu mungkin tomat, mhm cabe, mhm, atau beternak iya misalnya ya, ini kan bisa iya, bisa mendatangkan mhm, hasil yang luar iya biasa dan iya, dan ada juga, KWT dan KT ini ada mhm Pokdakan, mhm kelompok, pembudidaya ikan ini mhm. sudah bekerja sama dengan rumah makan, Iya, betul. restoran, itu sudah ada. Kangkungnya sudah bekerja sama dengan, apa, penjual pedagang sari laut, Iya. sudah
sudah berjalan. Mhm. Iya, Oke. Salah satunya juga mungkin ya Bu Kadis karena sampah organik yang mulai menumpuk ya, betul. sehingga juga memang urban farming ini Iya, sudah harus dilaksanakan. iya, Mhm. heeh. Ada magotnya, Iya. Mhm. magot itu ya satu hari ada komposter. Jadi bisa ditempatkan di mana saja. Iya. Iya, Mhm. Kalau ini kan satu program pasti kita sudah berpikir untuk tantangannya ke depan. Nah, kira-kira kalau untuk tantangannya nanti ini seperti apa, Bu? tan Untuk mengantisipasinya? tantangannya sih sebenarnya cuma pada lahan, Lahan, ya, betul. Mhm. lahan dan, semangat warganya. Mhm. Mhm. Karena ya tidak semua warga ya Mhm. yang mau bergerak di situ. Mhm. Jadi ya itu, jadi kami harapkannya sih kerjasama dari teman-teman camat, Iya. lurah, Mhm. RT, RW yang bisa lebih memotivasi warga untuk, menggalakkan ini. Mhm. Keterbatasan air, pupuk ini juga harus Air di diantisipasi. lokasi di Iya. wilayah utara, Mmm. air di wilayah Iya. utara. Kalau Iya. di ujung Mhm. tanah, Mhm. kemarin juga kami temukan di daerah Tamalan Rea. Iya. Jadi mereka sepertinya butuh, eee, sumur Mhm. sumur untuk apa, memenuhi kebutuhan air Iya. tanaman ini. Mhm. Mhm. Ya, Pupuk, air semuanya tentu sudah diantisipasi iya, ya Bu Kadis, iya, termasuk teknologi seperti yang disampaikan tadi teman-teman sudah, iya, bisa iya, mengantisipasi hal itu. Nah, kita, selain urban farming nih Bu Kadis, tentu ada, program-program kerja lagi nih dari DP2 untuk tahun 2025. Apa yang sudah, coba untuk direncanakan, diagendakan untuk mhm. tahun ini Bu? Jadi untuk tahun ini ada kegiatan perencanaan untuk lokasi, kembali lagi ke urban farming, Iya. untuk lokasi urban farming terintegrasi semuanya ya, Iya. di Barombong dan Sudiang. Jadi, perencanaannya insyaallah tahun depan kita bangun, jadi mudah-mudahan itu menjadi tempat, eee, jadi objek wisata lah Iya, dan tempat edukasi. betul. Mhm. Jadi, warga, kelompok tani, mahasiswa, anak sekolah bisa belajar di situ. Bagaimana, melakukan praktek urban farming, bagaimana teknologinya, Iya. bagaimana, apa, eee, kalau ada hamanya, Mhm. penanganan hamanya. Jadi diharapkan di kedua lokasi ini menjadi tempat, edukasi dan mudah-mudahan bisa jadi tujuan wisata Betul. dari, warga dari luar kota Makassar. Terus yang kedua, ada bidang perikanan tangkap. Nah, iya. Nah, jadi ada 4 bidang di DP2, tadi pertanian, Mhm. peternakan, perikanan Perikanan. budidaya, Mhm. dan perikanan tangkap. Tangkap. Jadi kalau perikanan tangkap ini terkait teman-teman nelayan yang ada di pulau, ya. Jadi seperti kemarin dari hasil kunjungan kami di pulau, tidak tidak semua juga yang, nelayan ya, Mhm. tapi mungkin, ada bagian dari keluarga mereka yang mau beternak. Peternak Jadi ya. dari hasil survei kemarin itu ada yang minta bebek. Mhm. Jadi, minta bebek untuk pemeliharaan bebek karena katanya di pulau itu tidak cocok ayam, yang Iya. cocok bebek, Mhm. ya. Terus untuk pertanian agak sulit karena panas ya, Iya. Mhm. terus airnya payau ya, eee, dan itu kalau di perikanan tangkap itu ya, eee, mereka kadang dibantu mesin kapal, terus, tapi mereka bentuk kelompok juga, kelompok nelayan. Mhm. Jadi ada bantuan kemarin kita serahkan bantuan pelampung sama apa namanya, ring pelampung, Iya. itu untuk mereka gunakan di kapalnya. Terus, diberikan pelatihan bagaimana menangkap ikan yang baik, Iya. yang ramah lingkungan, eee, diberikan, apa, bagaimana, memasarkan hasil panennya, hasil hasil ikan, hasil tangkapnya. Karena kan, apa, nelayan ini ya karena mereka punya kapal kecil, Iya. jadi agak terbatas Iya, ininya, jangkauannya ya, wilayahnya. jangkauannya sampai ke mana-mana. Jadi dan mereka bisa, diajarkan bagaimana mengolah hasil lautnya hasil lautnya. Jadi sudah di beberapa pulau sudah ada, pengolahan ikan, Iya. ya, mengolah ikannya menjadi abon, Mhm.
jadi nugget, Ya. ya sudah ada, alhamdulillah. Dan itu bisa langsung dipasarkan juga di pasar Iya, tani? di pasar tani Pasar tani juga. juga ya? Iya, Oke. heeh, Nah, Bu Kadis kalau bicara tentang peternakan, ini kan juga sering saya dengarkan bahwa memang upaya teman-teman dari DP2 untuk, wilayah perbatasan itu kan sering melakukan, apa namanya, mhm, sweeping iya, ya heeh, untuk, daging ayam ya, yang, masuk ke wilayah Kota Makassar. Ini kan kita mengapresiasi juga karena memang mengantisipasi ya iya. hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sampai hari ini seperti apa kemudian Bu, kegiatan ini yang dilakukan? Masih berjalan Masih sampai berjalan? sekarang, Mhm, iya, rutin dilakukan setiap bulan. mmm, Apalagi kalau menjelang Idul Adha, iya, mhm, itu banyak sekali ini ya. Kalau misalnya ada ditemukan, ya tidak boleh masuk ke wilayah Kota Makassar. mhm, Jadi ada pemeriksaannya, ada mhm, surat-suratnya harus dilengkapi, ya itu. Jadi, alhamdulillah kami dibantu oleh pihak, TNI Polri mhm, untuk melakukan pengawasan ini. mhm. Iya, Bu Kadis, Makassar mulia, Makassar unggul, eee, ama apa, inovatif inovatif, dan berkelanjutan. eee, aman dan Iya, berkelanjutan. Nah, seperti apa Bu Kadis, memaknai ini? Karena ini merupakan, visi misi ya untuk pemerintahan saat ini, Bu. mhm. Untuk DP2, Mhm, di situ kami pada misi pertama iya, dan di dalamnya ada program strategis urban farming. iya, Jadi kami tanggung jawabnya terhadap hal itu. iya, Makanya, eee, kami 5 tahun ke depan sudah mempersiapkan, eee, apa, kegiatan-kegiatan yang mendukung urban farming. iya, Makanya eee, sekarang ini kami rutin melakukan kunjungan ke kecamatan, mhm, kelurahan, untuk melakukan survei di mana lokasi yang, bagus untuk tepat, iya, menjadi, lokasi urban farming. Jadi bukan hanya di pekarangan rumah. mmm, Jadi kelompok mungkin bisa beraktivitas di lahan itu, tapi anggota kelompoknya ya bisa menanam di pekarangan rumah masing-masing, seperti itu. mhm, Jadi dan semua terintegrasi. iya, Jadi kebutuhan warga ke situ semua, mhm, gitu. mhm. Fasum fasos kan bisa digunakan juga, Bu, ya? Iya, Alhamdulillah Fasum Fasos ada di mhm, Kecamatan Tamalandra kemarin kami sudah kunjungi, mhm, ada Fasum pemerintah Kota Makassar mhm, dan sudah kerjasamakan dengan, kelompok tani. iya, Ya kemarin sudah panen jagung di sana. mhm, Jadi mereka sudah ada peternakan ayam, ayam petelur dan, budidaya ikan. mhm, Kami sementara berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup iya. untuk memberikan mereka, pelatihan terkait pengolahan sampah, ya. Oke, ini Jadi kalau kalau mmm, urban farming kami harus selalu berkoordinasi dengan DLH, DLH. karena harus terintegrasi terkait pengolahan sampahnya. Mhm. Nah, ini satu lagi, Bu, kalau berapa orang, rekannya membentuk satu kelompok 20 orang, menghubungi siapa, Bu, Iya, untuk mengajukan, proposal keikutsertaan? iya. Eee, Kalau warga tertarik dengan Mmm, program ini dan harapannya kami sih tertarik ya, iya, mereka bisa ke kantor lurah iya, untuk dibuatkan SK, SKKWT pon ataupun SKKT mhm, ataupun SK Pokdakan, mhm, kelompok kalau siapa tahu ada warga yang khusus mau ikan saja, iya, boleh, itu di SK-kan oleh lurah. Dan setelah dibuatkan SK, bisa mengajukan proposal ke kami, jenis bantuan apa yang dibutuhkan, setelah itu kami melakukan survei. mhm. Dan ketika itu sudah berjalan kan juga tetap dievaluasi, Bu, ya? Iya, Mmm, jadi setelah kami memberikan bantuan, kita monitoring lagi, mhm, bagaimana perkembangan, eee, dari bantuan yang kita berikan. iya, Apakah mereka memang, eee, apa, disiplin melakukan ini, iya, ataupun progresnya dilihat tidak, ya? iya, Mhm, progresnya mhm, dilihat. Tapi untuk memberikan bantuan itu, ya tidak selalu ya. iya, Untuk pertama kita bantu, mhm, tapi, selanjutnya diharapkan warga bisa, membudidayakan mhm, membudidayakan ini, eee, hasil dari bantuan kami. Dan, masuk lagi penyuluh untuk mhm, melakukan pendampingan. mhm. Iya, Oke, seperti itu. jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak dilepas begitu Iya, saja, tapi selalu ada petugas, iya, penyuluh, dan DP2 juga siap selalu untuk menerima seperti iya, apa kemudian pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, Bu, betul. ya. Oke, Bu Kadis, saat ini sudah masuk, triwulan ketiga, Bu, ya. Untuk, resapan anggaran bagaimana, Bu, bagi DP2?
Kalau DP2 Mhm, posisinya sekarang sekitar 40%. 40%, Iya, ya. heeh. Menunggu dulu perubahan. Perubahan ya, Udah baru anggaran perubahan, terus kita genjot lagi. kita gas lagi. Iya. Oke, Bu Kadis, apa yang mau disampaikan ke masyarakat, ke penonton kita untuk mengajak ikut, urban farming, dengan, program yang kemudian sudah di-launching pada hari Minggu kemarin, apa yang mau disampaikan Bu Kadis? Oke. Kepada teman-teman sahabat urban farming, kami harapkan dari DP2 ya semua jadi sahabat urban farming. Jadi kalau ada lahan kosong di dekat rumah tak semua, hubungi kami, konsultasikan ke kami datang untuk kita diskusikan eee, tanaman apa yang cocok, mau bercocok tanam jenis sayuran apa, mau beternak ayam kah atau budidaya ikan. Mhm. Ya, terima kasih. Baik, mari untuk para pendengar dan juga penonton setia channel YouTube kami untuk, ikut urban farming, menjadi sahabat urban farming, karena hal ini untuk mendorong kemandirian pangan dan, pelestarian lingkungan di tengah, padatnya wilayah perkotaan di Kota Makassar. Terima kasih sudah, menyaksikan kami di podcast kali ini. Saya Ida Fahri, mohon diri bersama Ibu Aulia Arsyad, SSTP MSI, Kadis Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar. Selamat siang, sampai jumpa.